Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Putri Iriani dengan NIM 17931410112 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan memaparkan materi tentang struktur modal. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian modal. Modal sendiri adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Lalu untuk pengertian dari struktur modal yaitu perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Komponen struktur modal. Yang pertama, modal asing. Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Yang kedua, modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Adapun modal asing terbagi menjadi 3. Yang pertama, utang jangka pendek. Yang kedua, utang jangka panjang. Dan yang ketiga, utang jangka menengah. Yang pertama, utang jangka pendek merupakan modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Bentuk utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan. Yang kedua, utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya lama dan pada umumnya lebih dari 10 tahun. 3. Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Bentuk kredit jangka menengah berupa term loan dan leasing. Lalu untuk modal sendiri terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, modal dari saham. Lalu yang kedua dari cadangan perusahaan, yang ketiga dari laba ditahan. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, resiko bisnis. Yang kedua, posisi perpajakan perusahaan. Yang ketiga, gaya manajemen. Yang keempat, fleksibilitas keuangan. Adapun teori struktur modal, yang pertama, teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori MM tanpa pajak berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, teori MM dengan pajak. Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak. Yang keempat, teori trade-off. Teori ini menyatakan perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu di mana penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya financial distress. Yang kelima, pecking order teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber daya internal yang berlimpah. Yang keenam, teori asimetri informasi. Teori ini menyatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Lalu teori keagenan. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok. Demikian materi struktur modal yang saya paparkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.